Oh no! Satu, dua, tiga, empat, lima, dan sekarat guys. Semuanya sudah wafat guys. Halo guys, assalamualaikum. Kali ini saya akan membagikan atau meng-share pengalaman saya membasmi kutu-kutu busuk yang ada di kasur guys. Jadi guys, untuk mengatasi masalah kutu busuk ini, kita pertama kali harus mengenal apa itu kutu busuk. Nah, dilansir dari Healthy Line, kutu busuk merupakan serangga yang dapat bertahan hidup di tempat dengan suhu antara 7 sampai dengan 45 derajat Celcius. Nah, makanan utama kutu busuk adalah darah manusia, guys. Jadi, meskipun kutu busuk ini tidak menyebarkan penyakit, namun karena makanannya manusia tadi, mereka secara otomatis menggigit manusia untuk mendapatkan darahnya. Nah, inilah yang pada akhirnya menyebabkan gatal serta iritasi pada kulit. Nah, kutu busuk betina dapat bertelur 7 hingga 10 butir telur dalam seminggu guys. Bahkan ada yang menyebutkan bisa bertelur 5 sampai 7 dalam sehari. Dan terus berulang seperti itu hingga lebih dari 250 telur dalam hidupnya guys. Jadi cukup banyak ini menyebarkan anak-anaknya kalau tidak segera kita basmi. Nah, telur-telur tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari untuk menetas. Ini guys poinnya. 10 hari untuk menetas. Nah, kutu busuk ini merupakan hewan nokturnal di mana aktif di malam hari atau di tempat yang minim cahaya. Suka dengan bau pakaian kotor dan senang bersarang di tempat-tempat yang dekat dengan sumber makanan atau darah manusia itu sendiri guys. Seperti di tempat tidur ataupun di tempat duduk atau sofa, yang mana tempat tersebut dapat memudahkan mereka dalam mencari makanan atau menggigit manusia waktu manusia itu tidur atau duduk di tempat tersebut. Jadi ciri-ciri terdapat kutu busuk di rumah kita itu yang pertama adalah satu, merasa gatal seperti ada nyamuk yang menghinggapi kulit tubuh kita guys, padahal tidak musim nyamuk. Atau terdapat benjolan atau bekas gigitan serangga, bisa berupa ruam merah dan lain sebagainya, bisa kecil bisa besar. Nah, ruam-ruam ini sendiri kadang ada yang merasa gatal dan ada juga yang merasa tidak. Biasanya tergantung dengan kulit tubuh manusia atau sensitivitas manusia orang tersebut. Yang kedua adalah bau apek. Kutu kasur tergolong aktif menghasilkan feromon atau zat alamiah yang dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Nah, berhubung umumnya keberadaan kutu kasur ini selalu dalam koloni, bau feromon yang dihasilkan otomatis berkali-kali lipat dan mudah tercium seperti bau apek gitu guys. Terus yang ketiga, ditemukan kotoran kutu maupun telur kutu di celah-celah lipatan kasur atau di bantal dan juga diguling. Cek secara berkala tempat tidur untuk mencegahnya. Kadang juga ditemui cangkang kutu di sekitar tempat tidur. Ini menandakan kutu sudah tumbuh lebih dewasa dan siap untuk beranak pinak guys. Hati-hati kalau sudah ada cangkangnya. Nah, kebanyakan kutu busuk menyebar dari tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan kelengahan manusia.
Mereka berpindah dengan cara menempel pada pakaian, linen, furnitur, atau juga ke dalam koper waktu kita bepergian, guys. Jadi secara tidak langsung dan secara tidak sadar juga kita telah memindahkan kutu busuk dari tempat ke tempat lain dengan cepat, daripada kutu busuk itu bisa menempati area baru secara sendiri. Yang pertama guys, kamar hotel. Nah, menurut EPA atau Environmental Protection Agency, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, kutu kasur bisa hidup di kamar hotel yang bersih dan mewah sekalipun. Inilah sebabnya EPA merekomendasikan traveler untuk berhati-hati dan memeriksa secara menyeluruh setiap kamar hotel yang mereka tempati, terutama pada kondisi hotel yang memiliki furnitur klasik atau berusia tua guys, yang memungkinkan kutu busuk nyaman bersembunyi di celah furnitur tersebut. Yang kedua adalah di bus, kereta api, dan juga taksi. Nah, menurut NPME pada 2015, profesional hama disurvei mengatakan terdapat 29 kutu kasur di kereta api, bus, dan juga taksi yang mereka teliti guys. Padahal presentasi sebelumnya pada tahun 2013 hanyalah 21% dan 9% di tahun 2010 guys. Yang ketiga, sofa atau furnitur publik. Nah, sofa atau tempat duduk di tempat publik atau tempat makanan atau yang kurang terawat kebersihannya dapat menjadi media perpindahan kutu. Baik kutu tersebut berasal dari tempat tersebut maupun dari orang lain yang membeli di tempat tersebut atau yang singgah di tempat tersebut. Dari cara penyebaran kutu busuk yang telah dipaparkan sebelumnya, sebenarnya setiap hari kita sangat rawan terpapar oleh kutu busuk dari luar rumah atau area publik yang kita singgahi guys. Namun kita bisa menyegahnya dengan cara yang pertama, membiasakan selalu ganti baju sesampainya di rumah guys. Terutama setelah kita beraktivitas yang berat dan padat dan aktivitas kita itu di tempat-tempat yang rawan terkena kutu. Yang kedua, hindari gantungan baju kotor yang ditempatkan di dekat tempat tidur. Minimal beri jarak dengan kasur guys. Atau kalau bisa usahakan kalau baju kita kotor, kita pulang dari rumah langsung menaruhnya di tempat cucian, tidak di kamar guys. 3. Minimalisir perpindahan bantal atau guling dari tempat tidur ke tempat tidur yang lain atau kamar yang lain untuk menghindari penyebaran kutu. Yang keempat, cek koper setelah bepergian. Jangan langsung disimpan di dalam kamar, karena banyak kasus perpindahan kutu dari luar rumah berasal dari koper yang mana digunakan untuk mengangkut seluruh pakaian baik kotor maupun bersih pada saat kita bepergian. Jika kita menginap di hotel, usahakan koper tidak diletakkan di bawah lantai atau di tempat-tempat yang dekat dengan kamar tidur atau kasur, ataupun juga dekat dengan furnitur yang sudah tua, dan usahakan kita selalu menutup koper kita guys. Nah, bagaimana jika di rumah kita ternyata sudah ada kutu busuk atau kutu kasur guys? Nah, ini permasalahan yang berbeda, dan cara mengatasinya sebenarnya kalau kita tidak mau ribet, kita bisa saja memanggil jasa-jasa profesional yang ada di luaran sana,
seperti halnya Rentokil dan lain sebagainya, itu mereka memang spesialis khusus dipanggil ke rumah untuk membunuh hama-hama, bisa saja seperti kutu kasur ini, atau tikus dan semut, cicak dan lain sebagainya. Mereka bisa mengatasinya ini guys. Namun kalau kita pengen berusaha sendiri, itu sebenarnya ya kita bisa juga. Di pasaran itu sudah terdapat banyak sekali obat-obat yang memberikan garansi bisa membunuh kutu kasur ini secara langsung guys. Obat-obat tersebut ada berbagai macam. Nah, awalnya saya pengen mereview obat-obat ini, tapi ternyata di internet sudah ada juga yang mereview obat-obat ini. Dan menurut saya, setelah saya lihat, hasilnya itu kurang maksimal. Kalian kalau penasaran bisa saja searching di YouTube pengaplikasian obat-obat ini. Nah, di sini saya akan mencoba menguji yang lain guys. Jadi yang pertama yang ingin saya uji adalah Baygon, terus kedua adalah Regen, dan ketiga adalah cuka. Lebih tepatnya campuran cuka dengan Soklin lantai atau softener guys. Nah, kenapa saya memilih menguji ketiga obat tersebut? Pertama Baygon. Kenapa Baygon? Karena Baygon ini biasanya kan pasti ada di setiap rumah. Nah, kebanyakan dari setiap orang itu beranggapan Baygon ini bisa membunuh berbagai macam serangga. Termasuk ada yang menggunakannya untuk membunuh kutu kasur. Nah, apakah Baygon ini benar-benar manjur? Kita simak saja guys. Yang kedua adalah Regen. Nah, kenapa Regen? Nah, ini juga fenomena yang aneh. Banyak YouTuber yang merekomendasikan untuk membeli Regen. Regen ini adalah sejenis pestisida atau obat atau racun untuk membunuh serangga yang ada di sawah guys. Nah, banyak yang memprediksi serangga yang di sawah aja mati, apalagi kutu kasur. Nah, cuman di video-video tersebut tidak mempraktekkan langsung apakah Regen ini memang berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, nanti di sini langsung kita praktekkan juga. Dan yang ketiga adalah cuka. Nah, cuka ini juga fenomena yang aneh guys. Cuka dicampur dengan softener atau juga dengan Soklin yang cair itu guys. Itu banyak yang promosikan ini atau merekomendasikan ini, dan anehnya ada juga yang berhasil. Nah, apakah memang benar sesimpel dengan cuka ini kutu-kutu kasur yang terkenal sangat bandel itu bisa mati? Jadi untuk mengetahui itu semua langsung saja kita praktekkan sekarang. Dari ketiga bahan ini, apakah yang manjur untuk membunuh kutu-kutu yang ada di rumah kita? Check it out guys. Oke, yang pertama kita semprot pakai hit ini guys, atau Baygon bisa. Coba, ini di sini sudah kita kasih satu, itu berkeliaran. Kita semprot 1, 2, 3. Wow. Kita lihat gimana hasilnya. Apakah masih hidup? Oke, pusing sebentar, tapi ini kelihatannya masih aman-aman saja, mengumpulkan tenaga. Nah, sekarang sudah bisa berkeliaran lagi guys. Nah, berarti tidak menjadi masalah ya. Jadi kalau di rumah kalian menyemprotkan pakai semprotan nyamuk itu percuma guys, intinya itu. Sekarang kita coba lagi pakai Regen guys. Ini takarannya ini yang kemasan 100 ml itu nanti ini tadi di dalam satu botol ini yang nggak penuh-penuh banget, kita kasih satu tutup botol itu lebih dikit guys, 1,5. Ini gimana hasilnya? Kita coba semprotkan guys. Kita kocok dulu, terus kita semprotkan. Lumayan banyak kita semprotkan sampai oke. Gimana hasilnya? Baunya lumayan harum, menyengat.
Kelihatannya juga tidak menjadi masalah guys. Kutunya juga aman-aman saja, kakinya masih berkeliaran. Tuh guys. Hai kutu. Ini masih guys, kakinya guys, kalian bisa melihat dia masih mencari-cari jalan keluar. Nah, dan ini nyawanya kembali lagi guys, mulai normal lagi, bisa menyesuaikan kondisi. Oke. Nah, ternyata dengan oplosan tadi guys, jadi air putihnya segini, terus ininya 1,5 tutup botol itu nggak mempan. Kita coba langsung murni regennya guys. Nah, ini kita tetesi guys. Nah, ini ternyata kutunya malah merangkak melewati genangan-genangan ini guys malah. Nah, ini coba guys kita kasih ini ya guys. Ini agak pekat guys, jadi kita harus menggunakan, nah ini seperti susu santan ini guys, agak pekat. Coba kita teteskan di ininya guys. Coba yuk, makanlah. Nah ini malah nempel, nggak menjadi masalah guys, nempel di regennya. Waduh, nggak mau lepas. Ini kita harus hati-hati guys, karena ini racun. Gak mau lepas guys, kuat banget nempelnya. Wow. Waduh, ini kayaknya malah bermandikan susu. Nah ini guys, mau lepas guys. Mati sih, mati guys. Ya, bentar deh. Mati. Cuman matinya tadi guys, kalau kita campurkan, kalau kita tidak mencampurkan guys. Bagaimana kalau rinso ini tadi kita campur dengan cuka guys? Ini rinso dan cuka, ini kita campur. Satu, dua, tiga, 4, 5, dan sekarat guys, semuanya sudah wafat guys. Mantap. Rasa Oh, segitu udah lo mati. Oke. Nah guys, dari uji coba tadi itu bisa kita simpulkan bahwa yang paling ampuh dari ketiga bahan tadi itu adalah perpaduan antara cuka makan dan juga rinso guys. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya ke dalam kasur kita? Yuk, langsung saja. Nah ini guys, sebenarnya kan relatif aman ya cuka makan campuran dengan Soklin, dan baunya juga
meskipun agak menyengat itu, tapi baunya lumayan harum sebenarnya guys. Nah itu kita sarankan sebenarnya kalian mengaplikasikan, menyemprotnya ke seluruh kasur yang ada di rumah. Itu jadi semua ini sudah kita bersihkan guys. Misal sawal-sawalnya, apa sarung bantalnya kita copot, kita periksa sudah ada kutu apa enggak. Kalau sudah enggak ada, itu di kasur-kasurnya ini guys, semuanya nanti sampai bawah, sampai baliknya lagi, balik sana, itu nanti kita semprot semuanya guys. Nah itu yang terutama sebenarnya yang di ini guys, yang di selempit-selempitan ini ya guys, ini sebenarnya yang utama. Biasanya ini sebenarnya ada bekasnya. Ini bekas, biasanya ini adalah bekas sarangnya guys, dan ini ada telurnya. Jadi setelah kita bersihkan itu biasanya membekas hitam-hitam seperti ini. Nah karena kita tidak tahu sebenarnya anak-anak dari kutu busuk itu kan sangat kecil dan mungkin kita luput dari pandangan mata kita. Nah ini yang bisa mengatasi itu guys. Jadi biar semuanya ini bersih, tidak ada kutu busuk, ini langsung saja kita semprotkan ke seluruhnya seperti ini guys. Nah ini kita semprotkan merata ke seluruh, di samping dulu guys. Ini insya Allah ampuh guys, apalagi baunya juga relatif harum dan juga aman insya Allah untuk. Nah ini ada apa ya ini? Oh bukan sih, kalau ada anak-anak yang masih kecil-kecil yang tidak terlihat itu insya Allah kan akan mati guys. Nah seperti ini semuanya nanti. Atau guys, kalau misal di selempit-selempitan itu, di lempit-lempitan seperti ini guys, di balik-baliknya ini karena sulit menjangkaunya, itu kita kasih ini aja guys. Nah kita oleskan dengan kuas guys, kita oleskan dengan kuas semuanya guys. Kalau perlu nanti bawahnya juga guys, jadi kita angkat bawahnya pun juga kita semprot. Baunya pertama agak menyengat karena ini cuka guys. Tapi lumayan kan, aman, nggak seperti yang resin tadi. Jadi alangkah baiknya sebenarnya kita mengaplikasikannya itu waktu kita mau, misal seharian kita mau pergi gitu, paginya itu kita aplikasikan. Terus apalagi kalau misal kita mau keluar seharian gitu, bagus kita aplikasikan, kita tinggal, itu insya Allah nanti sudah kering dan baunya sudah tidak terlalu menyengat lagi. Itu kalian bisa mempraktekannya ke seluruh ruangan yang ada di kamar kalian. Tidak lupa ini guys. Nah seperti ini bisa saja ada. Ini kita semprotkan semuanya guys, di balik-baliknya. Kalau misal kita parno ya guys, jangan-jangan di situ masih ada gitu, kita semprotkan saja semuanya. Dan yang tidak kalah penting lagi guys, di sofa guys, di sofa itu biasanya juga menjadi sarang kalau kita tidak teliti. Nah itu langsung saja kita semprot juga. Di sofa ini juga kita bersihkan, kita semprot saja. Jadi kalau ini kan warnanya juga kita tidak tahu ya, sebenarnya mungkin ya relatif aman saja, cuman enggak apa-apa, kita semprot semuanya saja. Nah seperti itu guys. Itu guys, semuanya ya guys. Pokoknya nanti semuanya kita bersihkan. Dan alhamdulillah setelah kita semprotkan itu, anak-anak juga tidak gatel lagi. Itu anak-anak saya itu sudah nggak gatel lagi dan bekas-bekasnya masih ada guys. Mas ini mas, coba mas. Nah ini guys, ini mas ini dulu kakinya itu bentol-bentol hitam-hitam semua ya mas. Iya. Kayak orang kudis itu guys, kena kudis. Tapi alhamdulillah sekarang tinggal bekasnya aja guys. Ini guys, ini bekas-bekasnya yang masih memang agak hitam.
Tapi sudah lumayan sembuh ini, nggak kelihatan. Ini dulu jadi nggak ganteng Mas itu karena kena apa leh? Digigit apa? Kutu. Mas tuh gatel gitu ya waktu digigit kutu ya? Iya. Ini guys. Adik sih sebenarnya yang malah ini. Adik sini dek. Yang masih lumayan ini sih. Ini kak. Ini kalau Mas itu di kakinya, kalau adik itu yang banyak malah di tangannya. Ini juga tanpa sebab guys. Bukan tanpa sebab. Ini tangannya masih ada beberapa yang bentol karena kalau anak kecil kan lumayan ini ya. Kadang itu dikukur gitu. Jadi mereka nggak tahu apa hitam-hitam di tangan itu sama adik itu dikukur-kukur gitu. Digaruk ya dek. Ya. Adik digigit apa kemarin dulu itu? Kutu. Iya. Gatel? Ya. Sekarang sudah nggak gatel lagi dek? Iya. Gatel apa mboten? Enggak. Benda nggak gatel sekarang. Alhamdulillah. Yuk. Oke, itu tadi guys informasi kali ini cara membasmi kutu yang ada di rumah secara merata dan kutunya juga langsung mati. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga keluarga kita terbebas dari kutu. Tidak ada yang gatel-gatel lagi, oke? Assalamualaikum, bye-bye.